Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas bagaimana cara mengatasi notifikasi panggilan WhatsApp yang tidak muncul. Oke, sebelum masuk ke dalam tutorialnya, buat teman-teman yang setelah melihat video ini dan berhasil, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Namun jika tidak berhasil, kalian bisa tekan tombol dislike saja teman-teman ya, karena untuk tutorial yang tidak berhasil itu sangat tidak bermanfaat sekali. Oke, langsung ke dalam step dan cara mengatasinya. Di sini saya sudah menggunakan dari ponsel Xiaomi Android ya. Jadi ini berlaku untuk semuanya, untuk ponsel atau Android Oppo ataupun Vivo, kemudian dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Jadi untuk cara mengatasinya, teman-teman bisa melihat dan melakukan step pertama ini. Kalian masuk ke dalam aplikasi WhatsApp terlebih dahulu, dan di sini teman-teman bisa pilih 3 titik di pojok kanan atas ya. Oke, sampai di halaman ini teman-teman melihat beberapa menu yang tersedia. Di sini saya akan memperjelaskan saja untuk teks atau tutorial yang lebih cepat. Pilih setelan ke setelan umum seperti biasa ya di bawah. Ya, setelan aplikasinya, dan di sini teman-teman melihat beberapa menu juga seperti pengaturan akun, chat, notifikasi, data dan penyimpanan, kemudian bantuan. Oke, pertama teman-teman bisa masuk ke dalam pengaturan notifikasi. Di sini masih di aplikasi WhatsApp-nya ya. Oke, jadi di sini setelah kalian men-setting, perhatikan ya, di sini saya menggunakan nada dari Asking Alexandria Stand Up and Scream. Di sini saya menggunakan notifikasi ini untuk panggilan pesan. Kemudian untuk getarnya di sini kalian bisa gunakan default saja ya teman-teman ya, supaya menyesuaikan saja atau menyetarakan dari aplikasinya. Kemudian notifikasi pop-up. Notifikasi pop-up di sini teman-teman pilih selalu tampilkan pop-up ya. Ini untuk pesan saja. Kemudian untuk terang di sini pilih putih saja teman ya, supaya menyetarakan juga untuk tema atau pop-up notifikasi di background atas ya, atau di pop-up atas seperti ini. Ya, kemudian gunakan notifikasi prioritas tinggi, tampilkan prioritas notifikasi di bagian atas layar. Kita aktifkan saja di sini. Kemudian pada grup di sini sama ya teman-teman ya. Di sini untuk tampilannya sama, selalu tampilkan putih dan lain sebagainya. Untuk panggilan di sini kita bisa men-setting atau menggunakan pengaturan seperti ini ya. Menggunakan nada dering, di sini saya menggunakan nada dering default Asing Alexandria. Kemudian untuk getar di sini teman-teman bisa setting saja ke default juga. Nah, setelah kalian mengaktifkan semua atau beberapa menu di sini, namun untuk hasilnya masih tidak berhasil atau tidak menerima notifikasi dari panggilan telepon, kalian bisa lanjut ke notifikasi atau pengaturan berikut ini. Teman-teman bisa masuk ke pengaturan ponsel ya. Ya, jadi di sini saya menggunakan untuk versi iOS atau tema dari aplikasi atau ponsel secara langsung menggunakan iOS ya. Ini bawaan dari Xiaomi, saya tidak menggunakan aplikasi apapun ya. Teman-teman bisa melihat di sini saya tidak menggunakan software atau aplikasi untuk menggunakan tema iOS. Oke, lanjut saja masuk ke pengaturan. Kemudian teman-teman melihat di sini untuk menu pemberitahuan ya. Ini teman-teman ya, pemberitahuan. Ya, di sini ya saya akan perjelaskan di bawah kunci layar dan sandia pemberitahuan di sini. Nah, terkadang ini adalah menunya pemberitahuan dan bilah status ya teman-teman ya, atau bilah notifikasi. Itu mungkin berlaku di salah satu untuk versi dari ponsel Vivo dan Oppo ya, karena saya sudah melihat untuk menu ini adalah menu pemberitahuan dan bilah status di versi Oppo ya, Oppo Find dan Vivo. Oke, jadi di sini teman-teman bisa pilih saja masuk ke pemberitahuan ya di sini. Ya, di sini melihat beberapa menu dan ini sangat banyak sekali, bisa diperhatikan terlebih dahulu. Untuk notifikasi aplikasi, tampil ikon notifikasi, tampilkan kecepatan koneksi dan lain sebagainya. Oke, saya akan perjelaskan satu persatu untuk menu ini. Untuk tampilkan ikon notifikasi, ini teman-teman akan mengaktifkan ikon atau notifikasi di atas bar. Kemudian tampilkan kecepatan koneksi, ya ini sama halnya, ini membantu untuk notifikasi lebih cepat muncul teman-teman ya. Ya, aktifkan saja. Tampilkan operator saat perangkat terkunci. Nah, jadi di sini untuk mengaktifkan ini saat perangkat ponsel kalian terkunci, untuk tampilkan operator ini akan muncul ya teman-teman. Jadi ponsel ini akan langsung nyala kalau memang teman-teman melihat untuk notifikasi masuk dari WhatsApp maupun Messenger Facebook ataupun Instagram dan lain sebagainya. Kemudian ubah nama operator ini tidak usah, kemudian untuk indikator tidak usah juga. Tutup setelah disentuh. Nah, di sini jika teman-teman melihat notifikasi di atas bar ya. Oke, di sini saya akan
memperlihatkan, namun tidak perlu teman-teman ya. Jadi ini keterangannya seperti ini, tutup setelah disentuh. Ini adalah seperti nada teman-teman ya. Jadi ketika ada pesan masuk dan nadanya itu berbunyi, setelah teman-teman mengklik untuk notifikasi dari bar atas, nanti setelah teman-teman mengetuk untuk notifikasinya, nadanya akan langsung berhenti ya. Dan itu memang terdeteksi kalau memang teman-teman sudah memegang atau mengaktifasi beraktivitas di ponsel tersebut. Oke, kita aktifkan saja seperti ini. Kemudian di menu selanjutnya ini adalah tampilkan di layar kunci. Ini teman-teman bisa mengaktifkan juga, jadi notifikasi ini tetap akan tampil di layar kunci teman-teman ya. Oke, selanjutnya pintasan bar notifikasi. Nah, ini teman-teman bisa mengaktifkan setelan saja ya, seperti biasa untuk gaya notifikasi Android. Oke, saya akan gunakan Android saja. Nah, selanjutnya teman-teman masuk ke dalam notifikasi aplikasi ya. Ini adalah tahap yang paling penting ya, di atas. Biasanya ini notifikasi dan bila status atau bila notifikasi ya teman-teman ya, untuk dari versi Oppo dan Vivo. Nah, jika teman-teman melihat untuk aplikasi WhatsApp yang tidak aktif seperti ini ya, barusan memang saya sedang sudah mengecek dari salah satu ponsel teman saya yang memang tidak ada untuk notifikasi aplikasi WhatsAppnya ya. Jadi walaupun pesan masuk itu tidak ada notifikasi di atas bar di sini teman ya, di atas bar di sini tidak ada sama sekali. Dan untuk tampilan notifikasinya tidak ada menu merah 1 atau 2 di aplikasi WhatsAppnya ya. Oke, lanjutkan saja di sini ya, pemberitahuan notifikasi. Oke, jadi teman-teman di sini bisa lihat kalau memang aplikasi WhatsApp ini tidak menyala, klik nyalakan seperti ini, kemudian nyalakan ya buat WhatsApp yang sudah teman-teman gunakan. Ya, selanjutnya di sini masuk atau klik saja ke gambar WhatsAppnya teman-teman ya, gambar WhatsAppnya di sini. Dan di sini saya sudah mengaktifkan untuk notifikasi layar kunci, tampilkan konten notifikasi ya. Oke, di sini saya sudah mengaktifkan WhatsApp juga. Kemudian di notifikasi ini notifikasi mengambang, saya sudah mengaktifkan aplikasi WhatsApp juga di sini. Kemudian lambang notifikasi saya sudah juga mengaktifkan untuk WhatsAppnya teman-teman ya. Ya, WhatsApp ini oke. Jadi terkadang untuk sebagian ponsel tidak menyertakan untuk menu ini ya teman-teman ya, notifikasi layar kunci, notifikasi ini mengambang, kemudian notifikasi lambang ini ya tidak ada untuk terkadang. Dan saya sudah melihat untuk versi dari Oppo itu memang tidak ada. Kalian bisa lanjut ke selanjutnya, di sini klik ke gambar WhatsAppnya ya, di sini klik saja WhatsApp yang kalian gunakan. Oke, di sini tampilkan notifikasi, saya sudah mengaktifkan. Kemudian tampilkan versi ikon aplikasi, saya sudah mengaktifkan juga. Prioritas, tampilkan notifikasi di bagian atas daftar, saya sudah mengaktifkan juga. Notifikasi mengambang saya sudah mengaktifkan juga. Notifikasi layar kunci di sini saya sudah mengaktifkan juga. Jadi di sini full aktifkan semua ya. Nah, jadi buat teman-teman yang memang tidak menerima pemberitahuan panggilan telepon, kalian bisa aktifkan izinkan suara di sini ya. Dan ini memang terkadang secara otomatis dari sistemnya itu merubah sendiri teman-teman ya. Jadi di sini terkadang memang tidak aktif ya. Tadi pun saya melihat untuk tampilannya seperti ini ya kurang lebihnya, dan memang itu saya tidak mendapatkan notifikasi atau nada dering dari panggilan suara yang teman saya lakukan untuk panggilan dari WhatsApp saya resminya ya. Ya, selanjutnya untuk izinkan getaran di sini saya sudah mengatakan juga. Nah, untuk izinkan pengguna lampu LED di sini tidak perlu ya, karena lampu LED ini berfungsi untuk menyenter keterangan saja. Namun jika teman-teman ingin menggunakan silahkan digunakan jika memiliki LED lampu di halaman depan layar ponsel teman-teman ya. Jika memang sudah menggunakan LED lampu di layar depan seperti berwarna merah atau hijau untuk LED lampunya. Oke, pada layar kunci di sini teman bisa klik saja. Jadi untuk pengaturannya berbeda-beda ya, teman-teman bisa sesuaikan saja dan lihat pengaturan yang ada di ponsel kalian masing-masing. Silahkan bisa tanyakan saja nanti di bawah kolom komentar kalau memang belum mengerti untuk cara mengaktifkan notifikasi ini. Ya, pada layar kunci ini tampilkan seluruh notifikasi dan kontennya, tampilkan seluruh notifikasi namun cuma yang konten. Di sini pilih saja untuk tampilkan seluruh notifikasi dan kontennya teman-teman ya. Kemudian sudah dipilih. Ya, setelan tambahan DPL ya, di menu bawah ini setelan di aplikasi WhatsAppnya seperti pertama ya, dan di situ kita sudah mengaktifkan sebelumnya. Oke, jadi sampai di halaman ini teman-teman sudah mengaktifkan full dari notifikasi aplikasi WhatsAppnya, karena kita sudah mengaktifkan dari WhatsApp ini ya.
Dan di sini sudah kita aktifkan semua dari beberapa menu yang ada, kemudian kita masuk ke dalam aplikasi WhatsApp-nya dan sudah mengaktifkan semua. Sampai di sini saya yakin teman-teman sudah bisa mendapatkan notifikasi panggilan telepon, suara, dan beberapa notifikasi lainnya di dalam aplikasi WhatsApp kalian. Nah, jadi mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu untuk video kali ini. Jika memang tutorial ini tidak bermanfaat, silahkan dislike saja, dan jika memang tidak berhasil dislike juga, dan kalau berhasil jangan lupa bantu subscribe dan like-nya juga teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf, hanya seperti itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.